Ya. Oke, sebelumnya selamat siang ya Eli. Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Oke. Terus kegiatannya apa aja nih? Di rumah ya? Kalau ada tugas ngerjain gitu. Iya, semuanya juga seperti itu ya, sama. Baik, sebelumnya mari kita siapkan hati untuk berdoa ya. Yuk. Dan putar Roh Kudus, amin. Allah yang Bapa penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini agar kami sungguh memahami makna hidup kami di dunia dan menghayati panggilan hidup berkeluarga, serta menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga di mana kami menjadi bagian dari keluarga ini. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang pernah diajarkan Yesus Putramu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, terus amin. Oke, hari ini kita akan belajar bab yang pertama. Ini tema yang besar ya, panggilan hidup sebagai umat Allah. Kedengaran? Dengeran, Bu. Oke. Nah, tema besar kita adalah panggilan hidup sebagai umat Allah. Nah, di bab pertama ini kita menggeluti 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, yang A, hidup manusia yang bermakna. Yang B, panggilan hidup berkeluarga. Yang C, perkawinan dalam tradisi Katolik. Yang D, tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Yang E, panggilan hidup membiara. Yang F, panggilan karya atau profesi. Nah, untuk yang A, hidup manusia yang bermakna, udah kita bahas di minggu lalu ya. Sekarang kita masuk yang B, panggilan hidup berkeluarga. Nah, sebelumnya kamu juga harus tahu dulu di mana kita harus mencapai kompetensi panggilan hidup berkeluarga. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita capai untuk belajar panggilan hidup berkeluarga. Yang pertama itu kita memahami panggilan hidup sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. Lalu yang 4.1, melaksanakan panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. Nah, di kompetensi dasar ini, apa yang ingin Eli tanyakan? Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, apa? Jelas. Sudah jelas? Oke. Nah, ini gambar apa, Eli? Sebuah keluarga. Oke, sebuah keluarga. Ada siapa aja, Eli, ini kira-kira? Ya, ada bapak sama ibu sama anaknya. Oke, jadi di sini ada ayah, ibu, dan anak-anaknya ya. Berarti namanya adalah keluarga. Oke. Menurut kamu, keluarga itu apa sih? Ya, keluarga itu seperti ya sebagai mana ya, Bu? Tempat buat susah maupun senang gitu. Tempat curhat gitu ya. Cerita.
Tempat Iya. curhat ya, senang maupun susah. Nah, terus apa lagi? Ya, kadang di keluarga itu menjadi dasar awal kita melakukan sikap gitu. Sikapnya kayak mana kalau di luar gitu kan diajarin di rumah. Oke. Terus ada lagi? Hmm, ya mungkin. Keluarga bisa menjadi tempat untuk mendidik. Yeah. Ya, oke. Tempat mendidik. Terus apa ada lagi? Udah cukup. Apa ya? Keluarga bisa menjadi penopang atau memberikan support kita mungkin. Ya bisa menjadi support buat kita. Oke. Nah, dari beberapa yang kamu sampaikan, keluarga sebagai tempat curhat senang maupun susah. Nah, di sini yang tahu baik buruknya Eli adalah keluarga, iya kan? Yeah. Misalnya Eli lagi sedih atau lagi seneng, ya keluarga juga pasti merasakan gitu ya. Contohnya aja misalnya sakit gitu. Pasti kalau ada salah satu keluarga yang sakit tuh pasti kita sendiri juga merasa bingung ataupun repot gitu kan. Nah, Yeah, Bu. terus keluarga menjadi dasar awal sikap. Nah, di sini memang benar. Dari pertama sikap-sikap kita itu yang memberita itu adalah ayah dan ibu. Pertama kali Eli misalnya waktu kecil mau berdiri itu pasti Eli juga dibantu oleh ayah dan ibu gitu kan. Bagaimana caranya? Oh, harus merambat dulu. Oh, harus seperti ini. Nah, akhirnya Eli bisa berjalan dan akhirnya bisa lari kan gitu. Terus yang ketiga, keluarga menjadi tempat untuk mendidik. Nah, di sini Eli juga pasti akan dididik sama orang tua, baik secara eh, mental, cara sikap Eli juga. Terus Eli juga pasti dikasih tahu tata krama juga sama orang tua pastinya. Dan Yeah. orang tua tuh pasti akan memberikan didikan yang terbaik untuk anaknya. Salah ya salah, benar ya benar, kan seperti itu. Lalu yang keempat, keluarga dapat menjadi support untuk kita. Nah, di saat kita merasa down, pasti di sekeliling kita atau orang terdekat itu adalah orang tua kita pasti akan menyupport kita bagaimanapun caranya. Gitu. Gimana caranya biar kamu bisa mendapatkan hasil yang baik gitu. Mendapatkan solusi yang terbaik untuk apa yang sedang kamu alami. Nah, seperti itu. Dari Yeah. empat ini kira-kira Eli ada yang kurang jelas atau bagaimana? Sudah jelas, Bu. Oke, jelas. Kita lanjut ya. Nah, Yeah. Eli bisa baca nggak ini? Bisa. Yuk, dibaca yuk. Keluarga dibagi menjadi dua, yaitu keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Kedua, keluarga besar dan ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan lain-lain. Kalau Eli sekarang tinggal bersama keluarga inti atau sama keluarga besar?
Keluarga. Sama keluarga inti. Sama keluarga inti, Eli. Nggih. Ya, sama keluarga inti. Nah, di ayah, ibu, dan anak-anak. Dan keluarga besar ada ayah, ibu, anak, kakek, dan nenek. Dan Eli termasuk di keluarga inti saja. Oke, kita masuk. Eli bisa lihat ini? Bisa, Bu. Bisa nggak? Bisa. Eli? Eli bisa dengar ini nggak? Bisa, Bu. Bisa dengar? Nggih. Eli bisa dengar nggak? Dengar kok, Bu. Eli bisa dengar nggak? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa pengertian dari keluarga ya. Secara umum, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah atap dalam keadaan saling tergantungan. Terus habis itu yang kedua, Gaudium et Spes nomor 52 mengatakan, keluarga adalah semacam sekolah kemanusiaan yang kaya, akan tetapi supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak-anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pemberian anak-anak dan akan tetapi juga perawatan ibu di rumah yang dibutuhkan anak-anak dan seterusnya. Eli dengar? Dengar. Nah, oke, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, secara umum, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tadi Eli tahu, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Yang tinggal di satu atap kan, Eli sama keluarganya. Nggih, Bu. Nah, dan saling ketergantungan dalam arti saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, untuk Gaudium et Spes sendiri nomor 52 ini dikatakan keluarga adalah semacam sekolah kemanusiaan yang kaya. Yang dimaksud di sini adalah dengan keluarga kita tuh dapat memperkaya ilmu ya. Dari orang tua kita bisa dididik, dari orang tua juga kita dapat melaksanakan banyak hal. Atau bisa dikatakan kita itu dari orang tua banyak banget belajarnya. Dari mulai kita bisa memasak, terus kita bisa mulai misalnya suka bermain gitar. Nah, itu kan kita belajar dari orang tua juga kan gitu. Nah, di sini peran orang tua juga sangat penting untuk pertumbuhan anak-anaknya gitu. Oke, nomor selanjutnya. Bisa dibaca, Eli? Bisa, Bu. Oke, yuk baca. Tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak. 1. Suami sebagai kepala keluarga, yaitu mencari nafkah, adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Sedapatnya tidak terlalu dibebankan kepada istri dan anak-anak. Untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha memiliki pekerjaan. B. Suami sebagai partner istri. Perkawinan modern menuntut pola hidup partnership.
maka perlulah suami menjadi pendamping dan penyokong dan pemberi semangat baginya. C. Suami sebagai pendidik, orang yang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak kepada istri atau ibu, padahal anak-anak tetap memerlukan seorang sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok ayah tak tergantikan. Oke, yang pertama tadi seorang kepala keluarga itu harus wajib mencari nafkah ya. Itu merupakan salah satu tugas pokok seorang ayah atau bisa dikatakan suami gitu. Nah, makanya tanggung jawab seorang ayah itu juga sangat besar ya, karena untuk menghidupi keluarganya gitu. Bisa dikatakan walaupun pekerjaan apapun itu gitu, yang penting dapat mencari nafkah. Nah, itu sudah menjadi tanggung jawab seorang ayah atau seorang suami. Yang kedua, bisa dikatakan suami sebagai partner istri gitu ya. Nah, ini di mana bisa dikatakan sebagai partnership gitu loh. Istri juga sebagai pendamping, sebagai penyemangat, penyokong, agar suami juga apa ya, bisa dikatakan semangatlah untuk bekerja gitu loh. Masih banyak tanggung jawab yang akan masih banyak tanggung jawab ayah atau seorang suami untuk anak-anaknya maupun keluarganya seperti itu. Seperti contohnya ayahnya Eli juga sama kan, bekerja, mempunyai tanggung jawab kepada Eli dan kakak maupun adik Eli, ibunya Eli juga kan. Nah, maka dari itu kita sebagai anak pun juga harus dapat memberikan support kepada ayah kita gitu. Pekerjaan apapun yang ayah kita lakukan, wajib kita memberikan support maupun semangat untuk beliau gitu. Nah, yang ketiga, suami sebagai pendidik. Nah, di sini mendidik anak itu tidak hanya ibu saja, tetapi juga ada dukungan dari seorang ayah gitu. Dalam arti orang tua selalu dapat mendampingi anak-anaknya dalam tumbuh dan berkembang gitu. Sosok kedua orang tua ini tidak bisa tergantikan oleh apapun ya dalam mendidik anak gitu. Jadinya orang tua saling mendukung untuk pendidikan atau mendidik anak untuk kedepannya. Sampai di sini Eli mau bertanya? Tidak. Tidak. Oke, lanjut. Nah, yuk bisa dibaca lagi. Tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu. A. Istri sebagai hati dalam keluarga. Istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. B. Istri sebagai mitra dan suami. Istri dapat membantu suami dalam bertugas dan karirnya. C. Istri sebagai pendidik. Istri atau suami merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa ibu adalah pendidik ulang. Ada ungkapan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya adalah kita tidak boleh berani terhadap orang tua, terutama sekali kepada ibu kita. Nah, tugas dan tanggung jawab seorang ibu juga sangat besar ya. Ibu merupakan hati dalam keluarga gitu. Lalu ibu sendiri juga dapat membantu suami dalam tugasnya, dalam arti tadi sebagai penyemangat, penyokong, mensupport. Nah, itu. Lalu istri atau ibu pun
juga merupakan pendidik yang utama dan paling paling penting gitu loh dalam perkembangan anak-anaknya. Ayah pun juga penting. Kalau bisa kedua orang tuanya saling mendukung dalam mendidik dan mendidik anak-anaknya seperti itu. Maksudnya tumbuh dan kembangnya anak-anak itu orang tua harus mendukung dan selalu ayom-ayomi lah kalau orang Jawa bilang, didampingi seperti itu kan. Nah, apalagi udah ada kata pepatah bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu seperti itu. Jadi Elio nggak boleh berani sama ibunya ya. Ya, Ya, beneran loh ini Eli. enggak, Bu. Ya tidak cuma sama ibu, sama ayah pun juga sama. Kita nggak boleh berani sama ayah maupun ibu gitu. Oke, terus selanjutnya, kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Nah, coba Eli baca yang ini. Kewajiban anak-anak terhadap orang tua. 1. Kewajiban anak terhadap orang tuanya tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan maupun oleh situasi dan kondisi. 2. Semakin hari, anak hendaknya semakin mandiri. Orang tua makin lama makin tua membutuhkan anak-anaknya. 3. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Nah, nomor pertama itu kewajiban anak terhadap orang tua tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan maupun situasi dan kondisi. Dalam arti seperti ini, kalau misalnya Eli sudah dapat bekerja dan merasa mampu untuk membantu keluarga, Eli bisa membantu keluarga. Tetapi kalau sekiranya Eli belum siap untuk membantu keluarga, Eli pun juga menyadari kondisi yang Eli hadapi saat ini. Seperti itu. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita, aku harus ini, enggak. Tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi dari diri kita sendiri. Seperti itu. Terus yang kedua, semakin hari anak hendaknya semakin mandiri. Orang tua makin lama makin tua membutuhkan anak-anaknya. Nah itu jelas ya, dari hari ke hari kita tumbuh berkembang, kita semakin dewasa dan semakin mandiri. Dimana dengan kita bertumbuh, orang tua pun juga semakin tua kan gitu. Apalagi kita sendiri, mulai saat inilah kita harus bisa mandiri, dalam arti apa-apa jangan dikit-dikit orang tua. Kalau bisa ya kita sendiri. Kalau kita bisa menghadapi masalah itu dengan sendiri, ya udah kita hadapi. Tapi kalau kita memang membutuhkan bantuan dari orang tua, ya tidak apa-apa. Dalam arti minta solusi mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya, walaupun Eli udah besar pun, kalau misalnya dalam kondisi apa, misalnya Eli pengen bercerita, ya orang tua pun pasti juga bisa memberikan solusi kepada Eli. Gitu. Jadi semakin tua, orang tua semakin disayang ya Eli. Eli punya adik atau punya kakak? Punya kakak. Punya kakak. Satu atau dua? Satu, Bu. Oh, satu berarti dua bersaudara ya? Okay. Oke. Nah, habis itu yang ketiga, beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Nah, di sini yang utama itu adalah kita jangan berani ya sama orang tua gitu. Pagi ngelawan sama orang tua. Nah, kalau misalnya kita ngelawan sama orang tua itu, kita juga harus menyadari diri gitu bahwa kita sebenarnya orang tua tuh baik sama kita. Misalnya Eli belum mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya Eli dimarahi sama ibu.
itu bukan ibu tuh marah sama Eli, tapi ibu itu ingin Eli mandiri gitu loh. Tahu tanggung jawab Eli lah sebagai anak. Misalnya menyapu, hal wajar kan? Itu sudah sebagai tanggung jawab Eli. Terus hormat, ya kalau hormat tuh pasti ya orang tua selalu dihormati. Kita selalu menghormati yang lebih tua gitu. Terus apapun keadaan keluarga kita seperti apapun, kita tetap harus merasa bersyukur mempunyai keluarga. Karena dari keluarga kita dapat mempunyai banyak sekali apa ya, mempunyai banyak cinta gitu, dalam arti dari keluarga lah kita banyak belajar seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan, Eli? Enggak. Oke, lah ini bisa dibaca, Eli, ini kamu sama kakakmu ini. Bisa. Ya. Membina hubungan kakak adik. 1. Dalam keluarga masih ada saudara-saudara kakak adik yang mempunyai hubungan timbal balik sebagai anggota-anggota satu keluarga. Hubungan ini memang bervariasi sesuai dengan masyarakat setempat. 2. Hal yang perlu dikembangkan dalam hubungan kakak adik adalah kasih persaudaraan, saling membantu, dan saling menghargai. 3. Pengalaman hidup bersama dan proses-proses awal diri sosialisasi untuk hidup bersama berlangsung dalam keluarga di mana terdapat lebih dari satu anak. Tidak Katekismus Gereja Katolik nomor 2219. 4. Kakak adik tak hanya dididik oleh orang tua, melainkan juga secara tidak langsung saling mendidik. Dengan bertengkar dan berdamai, kembali mereka belajar dan berlatih mengolah konflik yang termasuk unsur hidup bersama. Dalam BDK Katekismus Gereja Katolik nomor 2219. Nah, di sini membina hubungan kakak adik sangat sulit ya, Eli ya. Kadang kita ada pertengkaran. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu ya. Nah, Eli Ya. pasti juga pernah mengalami ini kan dengan kakaknya. Tapi balik lagi bahwa tadi yang pertama, hubungan kakak adik adalah kasih persaudaraan, saling membantu dan saling menghargai gitu. Jadi misalnya apapun yang terjadi, misalnya ada pertengkaran atau apapun itu, ya kita balik lagi bahwa kita adalah saudara dan harus saling membantu dan menghargai. Seperti itu, Eli. Jadi jangan sering-sering bertengkar sama kakaknya ya. Nanti kalau kakaknya kerja jauh, nanti Eli juga pasti rindu akan jailnya kakak atau apa ya, leluconnya kakak, pasti seperti itu gitu. Nah, maka dari itu Eli harus bisa saling menghargai dan saling membantu kakak sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya. Oke. Nah, di sini ada cara kita untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Yang pertama, pentingnya cinta dalam hidup manusia. Eli bisa buka Yohanes 15 ayat 12. Sudah. Bisa dibaca? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, di sini kita harus saling mengasihi gitu. Dengan adanya saling mengasihi,
pasti akan timbul ada namanya cinta. Dengan cinta, kita pasti akan melakukan sesuatunya itu dengan senang hati. Benar nggak? Benar. Ya. Terus, yang kedua, membina cinta dalam keluarga. Nah, di sini setidaknya keluarga bisa berkumpul untuk menyisihkan waktu sebentar saja untuk mengobrol hal-hal yang sudah terjadi, misalnya satu hari ini, gitu. Dengan seperti itu, ada namanya kedekatan di dalam keluarga. Terus yang ketiga, cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Nah, yang di sini yang dimaksud itu adalah kita sama-sama memperjuangkan kepentingan bersama ya. Kita tidak boleh egois. Oh, aku harus harus aku dulu, harus ini enggak. Tapi kita gimana caranya untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Gitu. Terus yang keempat, cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri atau yang dimaksud tanpa pamrih. Terus yang kelima, komunikasi dalam keluarga. Nah, komunikasi ini juga penting ya, Eli. Jadi segala sesuatu apa yang Eli lakukan atau mungkin ada suatu masalah yang terjadi sama Eli. Nah, Eli juga wajib mengomunikasikan kepada keluarga Eli. Biar apa yang Eli katakan ini juga bisa diketahui oleh orang tua Eli sendiri gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan Eli sampai slide ini? Ada? Ada, Bu. Nggak ada. Nah, oke. Oke, terima kasih Eli. Itu merupakan bahan pembelajaran kita untuk yang materi kedua, panggilan hidup berkeluarga. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, akan kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita persiapkan hati kita. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Eli. Terima kasih ya, Eli. Oke, Bu. Ya. Bisa bisa di lift. Oh, oke, Bu. Ya.